Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Irak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Bersama Bu Guru, hari ini kalian akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 6. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kalian pelajari adalah yang pertama, iklan layanan masyarakat, yang kedua, pentingnya keanekaragaman, dan teknik membuat batik. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, ayo kita baca teks bacaan ini bersama-sama. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat yang kita sudah rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkannya di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut. Menggunakan suara yang keras dan lantang, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam, menggunakan kontak mata dengan penonton, tidak menghalangi pandangan mata penonton, tampil penuh percaya diri, menggunakan perlengkapan pendukung iklan, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Yang terakhir, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Apakah kalian pernah bekerja secara berkelompok? Dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Bekerja sendiri dan bekerja kelompok, kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kira-kira apa saja kekurangan dan kelebihannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah bekerja sendiri. Apa kelebihan dari bekerja sendiri? Antara lain yang pertama, menjadi lebih mandiri. 2. Dapat menentukan sendiri kegiatan dan waktu pekerjaan. 3. Mudah mengambil keputusan karena hanya pendapat sendiri. 4. Lebih fokus mengerjakan karena tidak terganggu oleh orang lain. 5. Bekerja lebih keras karena bertanggung jawab sendiri atas sebuah pekerjaan. Lalu, apa kekurangan bekerja sendiri? Kekurangannya antara lain yang pertama, pekerjaan dapat selesai lebih lama. 2. Tidak mendapat bantuan dari orang lain. 3. Jika hasil pekerjaan atau tugas jelek, tidak seperti yang diharapkan, akan ditanggung sendiri. 4. Membosankan dan tidak ada yang memotivasi untuk menyelesaikannya. Yang kelima, hasil pekerjaan kurang maksimal karena kurangnya ide atau keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya adalah bekerja kelompok. Apa kekurangan dan kelebihannya? Kelebihan bekerja kelompok yaitu yang pertama, hasil pekerjaan lebih maksimal karena dipikirkan oleh banyak orang. 2. Memanfaatkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki anggota kelompok.
3. Pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan oleh beberapa orang. Yang keempat, berani mengambil resiko yang lebih besar karena ditanggung bersama. Lalu, apa kekurangannya? Kekurangan bekerja kelompok yaitu 1. Sulit menentukan keputusan karena banyak pendapat dalam kelompok. 2. Saling melempar tanggung jawab jika anggota kelompok kurang bertanggung jawab. 3. Perbedaan kemampuan, pendidikan, dan kepribadian dapat memunculkan perasaan ditinggalkan. Yang keempat, terjadi partisipasi yang kurang seimbang antar anggota kelompok. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah memahami tentang kelebihan dan kekurangan bekerja sendiri dan bekerja kelompok? Apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Jadi, bekerja secara berkelompok akan lebih baik daripada bekerja seorang diri. Terkadang, keragaman dapat menyebabkan perselisihan antar anggota. Namun, jika kita dapat menerima keragaman ini, maka keragaman semakin memperkuat dan memperkaya bangsa. Bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Keragaman juga dijumpai hampir di setiap aspek kehidupan. Dalam masyarakat kita pun banyak sekali menemukan bentuk-bentuk keragaman yang semakin memperkuat dan memperkaya bangsa. Keragaman budaya tradisional Indonesia yang salah satunya dapat dilihat pada keragaman corak batik. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Teknik-teknik dalam pembuatan batik. Yang pertama adalah teknik tulis. Apa itu teknik tulis? Proses produksi batik dengan teknis pembuatan motifnya ditulis langsung secara manual oleh pembatik. Yang kedua adalah teknik cap. Proses pembuatan batik cap tidak seperti proses pembuatan batik tulis. Dalam proses pembuatannya menggunakan canting. Pada proses pembuatan batik cap, alat yang digunakan yaitu cap berupa stempel besar yang terbuat dari tembaga yang sudah didesain dengan motif tertentu. Yang ketiga, teknik cetak sablon. Salah satu jenis hasil proses produksi motif batik yang teknis pembuatannya melalui proses sablon manual seperti pembuatan spanduk atau kaos. Agar lebih jelasnya, kalian dapat melihat video teknik pembuatan batik di link YouTube yang terlampir di bawah ini. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa saja. Namun, batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Ragam motif batik Nusantara. Jadi setiap daerah memiliki batik dengan motif dan ciri khasnya masing-masing yang menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, penuh dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Kalian bisa perhatikan contoh ragam motif batik yang sudah Bu Guru tampilkan. Anak-anak, bangsa kita memiliki banyak sekali ragam motif batik. Bu Guru hanya menampilkan beberapa daerah saja. Kalian bisa mencari referensi lain dari internet tentang ragam motif batik Nusantara. Pasti akan banyak sekali motif batik Nusantara yang akan kalian temui. Anak-anak hebat, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi yang Bu Guru sampaikan tadi? Agar kalian lebih memahaminya, ayo kita berlatih mengerjakan beberapa soal yang sudah Bu Guru siapkan. Jangan lupa kalian kerjakan dan serahkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Selamat mengerjakan.
Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah Bu Guru sampaikan. Terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.